Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan soal latihan untuk uji kompetensi untuk sertifikasi teknisi akuntansi kualifikasi ketiga, yaitu unit yang pertama adalah memproses dokumen dana kas di bank. Dalam memproses dana kas di bank ada dua tugas yang dikerjakan, yaitu menyusun rekonsiliasi bank dan yang kedua mencatat jurnal penyesuaian. Mari kita mulai untuk latihannya. Di sini saya menggunakan latihan soal PT Zahidah yang merupakan latihan soal yang disusun oleh Pak Didik Susilo Tamtomo dari Polines Semarang. Ya, saya mulai langkah yang pertama untuk mengerjakan soal proses dokumentasi di bank, yaitu kita perlu mencocokkan terlebih dahulu antara laporan rekening koran bank dengan catatan jurnal yang ada di perusahaan. Yang kita cocokkan dari mulai kolom cek, ya, kolom cek di rekening koran bank ini adalah catatan pengeluaran perusahaan yang ada di laporan rekening koran bank. Kemudian untuk pengeluaran ini kolom cek dicocokkan dengan cash payment journal. Kemudian setelah cash payment journal sudah, mencocokkan kolom penerimaan dengan jurnal cash receipt atau jurnal penerimaan kas. Nah, apabila ada yang tidak cocok antara rekening koran bank dengan pencatatan jurnal perusahaan, maka kita beri tanda terlebih dahulu, ya, beri tanda terlebih dahulu untuk nantinya kita catat ke dalam rekonsiliasi bank. Ya, yang pertama langsung saja kita mencocokkan antara kolom cek, ya, ini ada kolom cek di rekening koran, kita cocokkan dengan cash payment journal antara nomor dokumen dengan kolom cash in bank. Yang pertama ada CP 12001 sebesar 36.980.000 yang ada di rekening koran, dicocokkan dengan cash payment journal. Di sini BKK 01, cash in bank yang dikeluarkan 36.980. Artinya ini sudah cocok, ya. Yang sudah cocok saya beri tanda warna hijau. Ini juga saya beri tanda bintang. Ya, ini saya beri tanda bintang. Ini sudah cocok. Kemudian yang kedua ada CP 11085 13.500. Di dalam cash payment journal tidak ada. Kenapa? Karena dilihat dari nomor ceknya ini depannya adalah angka 11. Artinya ini adalah pengeluaran cek di bulan November. Maka kita beri tanda warna merah, ya, di sini. Karena ini pengeluaran cek di bulan November sehingga di jurnal tidak ada. Kemudian CP 12002 168 juta 1202 168 juta. Ini artinya sudah cocok. Kita kasih warna hijau. Ini juga dikasih bintang. Kasih bintang, ya. Kemudian berikutnya ada CP 1203 266 912 800, dicocokkan dengan BKK 1203. Sudah cocok angkanya. Kali ini kita kasih warna hijau, ini kasih bintang. Kemudian CP
1204 35936 600 35936 600. Ini juga sudah cocok. Di sini juga diberi bintang. Nanti pada saat ujian bisa dikasih tanda checklist ya, pakai pensil biar tidak bingung. Kemudian CP 005 274 032 1205 274 032. Oke, ini juga sudah sesuai. Jadi memang harus satu persatu dan harus teliti. Berikutnya CP 06 18 250 PKK 1206 18 260. Ini juga sudah sesuai. Kemudian yang berikutnya CP 1207 321552 321552. Oke, ini juga sudah oke. Nah, kemudian di laporan rekening bank ada angka CP 210 ya, 210 196 800 210. Nah, ini tidak ada di dalam jurnal, sehingga ini pun perlu kita kasih tanda. Ini kasih tanda merah ya, untuk kita catat nanti. Kemudian di dalam cash payment journal ada beberapa bukti kas keluar yang belum tercatat dalam rekening koran, yaitu BKK 1208. Kita kasih tanda ini. Dan 1209 juga belum ada. Ya, sehingga dari rekening koran ada dua ketidakcocokan. Yang pertama CP 085 ini tidak terdapat di jurnal, dan juga CP 12010 tidak terdapat di jurnal. Sedangkan yang ada di jurnal tetapi tidak tercatat ke rekening koran ada BKK 1208 dan BKK 1209. Kemudian untuk kolom penerimaan kita cocokkan dengan jurnal penerimaan kas atau cash reserve journal. Nah, kita cocokkan yang pertama ada BKM 121 289 520, PKM 21 289 520. Ini sudah cocok, kasih warna hijau. PKM 118. Nah, di sini tidak ada karena nomor rekening nomor BKM-nya tepatnya nomor 11, artinya ini transaksi di bulan November, sehingga kita kasih warna merah itu. Kemudian ada BKM 122 337 385 400 337 385 400. Oke, ini juga sudah cocok, kasih warna hijau. Dan di sini ada BKM 123 ya, 123 tidak ada angkanya ya, sedangkan di sini terdapat selisih atau nominal saldonya 40.780. Nah, ini kita kasih tanda dulu ya, BKM 1203 kasih tanda warna merah dulu, nanti kita cek dari konfirmasi dari bank. Ini pun kita kasih tanda dulu. Ya, kemudian BKM 04 336 770, sedangkan yang ada di perusahaan 363 770. Ini ada ketidakcocokan antara saldo penerimaan di rekening koran dengan saldo pencatatan di
perusahaan, sehingga ini kita kasih tanda merah terlebih dahulu. Oke. Ini juga. Kemudian berikutnya BKM 12.5 6.300.000. Di sini tidak catat satunya sehingga kita kasih warna juga. BKM 12.6 150 juta, ini sudah oke. Kasih warna hijau. Ini oke ya. Kemudian BKM 12.7. Nah, ini kosong ya, tidak ada nominalnya. Kasih warna biru. Ini juga. Oke, jadi ada beberapa ketidakcocokan. Yang pertama dari BKM 11, ini transaksi bulan November sehingga tidak masuk ke dalam jurnal. Kemudian BKM 12.3 di perusahaan tercatat nominal, tetapi di rekening saldo tidak ada saldo yang masuk. Kemudian BKM 12.4 kesalahan pencatatan ya di rekening koran 336, di perusahaan pencatatan 363. Kemudian BKM 12.5 juga belum ada saldonya di sini, dan juga BKM 12.7 juga tidak ada saldonya ya, sedangkan di perusahaan ada 200 juta. Jadi ini juga ya BKM 12.5. Oke, setelah sudah mencocokkan dan tahu ada beberapa perbedaan antara pencatatan di rekening koran dengan perusahaan, maka yang berikutnya kita mencatat ke dalam menyusun rekonsiliasi bank ya, menyusun rekonsiliasi bank ya. Di sini sudah saya sediakan form rekonsiliasi banknya. Oke. Yang pertama yang kita catat terlebih dahulu adalah saldo sebelum rekonsiliasi, baik saldo di bulan November bank dan perusahaan, kemudian saldo penerimaan bank dan perusahaan, saldo pengeluaran bank dan perusahaan, kemudian dihitung catat saldo di bulan Desember. Yang pertama saldo bank bulan November, kita lihat dari soal. Saldo bank di bulan November adalah ini ya. Ini saldonya 577.416 577.416.614 ya. Ini saya kasih warna kuning untuk mencatat saldo awal di bulan November, saldo di bulan November ya untuk bank. Sedangkan perusahaan bisa dilihat dari soal di halaman berikutnya ya. Di sini ada keterangan saldo menurut buku besar bulan November adalah 616 266 614 616 266 614. Kemudian berikutnya saldo penerimaan bank dan perusahaan. Saldo penerimaan dilihat dari rekening koran. Dari di bank itu sebesar 1168.774.680. Nah, maka dicatat ke dalam kolom penerimaan untuk bank 1168.774.680 ya. Saya kasih warna kuning lagi ya. Jadi untuk kolom penerimaan bank dilihat dari laporan rekening koran di kolom penerimaan yang paling atas ini ya, yang paling atas. Kemudian untuk kolom perusahaan, penerimaan dilihat dari total cash in bank di cash reserve journal. Di cash reserve journal totalnya yaitu 1387755 400 ya. 1387755 400 ya. Jadi untuk kolom penerimaan perusahaan dilihat dari
total kolom cash in bank di cash reserve journal. Kemudian kolom pengeluaran untuk bank dilihat dari kolom cek ini 1135 360 200 ya. Sedangkan untuk pengeluaran perusahaan diperoleh dari total cash in bank di cash payment journal. Cash payment journal cash in banknya totalnya adalah 1142945 408. Ini ya, kita dari sini. Kemudian untuk perhitungan Desember dari perhitungan Desember ini untuk bank, caranya saldo November ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran sama dengan saldo bank Desember, saldo awal bank Desember. Kemudian untuk perusahaan juga caranya sama, saldo November ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran ya. Jadi untuk saya ulangi ya, untuk saldo Desember bank di sebelum rekonsiliasi ini diperoleh dari saldo bank ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran sama dengan ini. Untuk perusahaan, saldo perusahaan November ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran sama dengan ini. Setelah itu, setelah teman-teman mencatat saldo sebelum rekonsiliasi, yang kedua adalah mencatat setoran dalam perjalanan. Di sini kita menghitung setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan, setoran dalam perjalanan baik bulan November dan Desember. Jadi dibuat ke bawah ya, setoran dalam perjalanan November dan setoran dalam perjalanan Desember. Setoran dalam perjalanan ini dilihat dari data penerimaan kas antara yang ada di rekening bank dengan yang ada di jurnal cash reserve. Jadi yang tidak cocok tadi, ketidakcocokan itu dicatat di dalam setoran dalam perjalanan. Yang pertama di penerimaan kas itu yang tidak cocok adalah yang pertama di PKM 12.1, kemudian ada PKM 11.8, kemudian PKM 12.2, PKM 12.3, PKM 12.5 dan PKM 12.6, 12.7 ya. Nah, dari catatan-catatan ini kita telusur terlebih dahulu dari konfirmasi bank. Nah, dari konfirmasi bank ada beberapa pencatatan, ada beberapa keterangan ya. Beberapa keterangan ini nanti kita lihat juga dari catatan ini. Yang pertama adalah ada kesalahan bank. Kesalahan bank. Nah, ini ada poin 1. Nah, biasanya di soal tertera keterangan ini nomor 1, artinya adalah keterangan untuk konfirmasi yang satu. Maka untuk saldo ini PKM 12.4 adalah adanya kesalahan bank ya, kesalahan bank catatannya. Kemudian pendapatan jasa giro nomor 2, yaitu ini ya. Ini pendapatan jasa giro di poin nomor 2. Kemudian ada biaya administrasi bank poin 3 ini ya. Kemudian ketika masuk nomor 12.3 ternyata tidak ada dananya. Jadi ini yang nomor 4. Saya kasih keterangan nomor 4. Ya, jadi sehingga yang ada keterangan nomor ini tidak kita masukkan terlebih dahulu ke dalam setoran dalam perjalanan. Oke, kembali lagi ke dalam setoran dalam perjalanan bulan November.
artinya kita melihat apakah ada bukti kas masuk bulan November yang tercatat di rekening koran bulan Desember ya. Untuk setoran dalam perjalanan bulan November, kita melihat apakah ada bukti kas masuk bulan November yang tercatat di rekening koran bulan Desember. Nah, di sini kita lihat ada ya, ada BKM 11.8. Ini adalah bukti kas masuk bulan November tapi tercatat di rekening koran bulan Desember, sehingga ini perlu kita keluarkan. Nah, kita catat ke dalam setoran dalam perjalanan bulan November. Bagaimana pencatatannya? Ini kan pengeluaran bulan November, tapi di bank itu dicatat di bulan Desember, sehingga kita perlu memindahkan nominal ini ke dalam pengeluaran ke dalam saldo bank di bulan November ya. Jadi saldo bank di bulan November itu kan bertambah karena adanya penerimaan 52.350 ini yang belum dicatat di bulan November, sehingga kita tambahkan di sini bertambah 52.350 ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, setoran dalam perjalanan bulan November. Yang pertama, kita melihat apakah di rekening koran ada bukti kas masuk bulan November yang tercatat di rekening koran Desember. Kita lihat ada bulan PKM 11.8. Nah, ini adalah penerimaan yang seharusnya masuk di bulan November tapi tercatat di bulan Desember, sehingga saldo ini perlu kita kembalikan lagi ke saldo bulan November. Maka di bulan November kita masukkan ke kolom bank bertambah 52.350.000. Kemudian penerimaan di bulan Desember ini berkurang karena kan ini berarti dikembalikan dari bulan Desember dikembalikan ke November, sehingga di sini berkurang. Ya, sehingga penerimaan bank bulan Desember itu berkurang. Jadi teman-teman melihat penerimaan dan pengeluaran ini adalah bulan Desember ya. Jadi tadi dikembalikan kan saldonya, saldo bulan November yang masuk ke Desember dikembalikan, jadi diambil dari bulan Desember dikembalikan ke November, sehingga di total ke samping. Cara menghitungnya sama ya, November ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran ya, ini sama dengan ini ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran ya. Ini untuk setoran dalam perjalanan bulan November. Kemudian setoran dalam perjalanan bulan Desember dilihatnya dari mana? Dari saldo yang tidak cocok yang ada di cash reserve journal ya. Cash reserve journal ya, cash reserve journal. Tadi untuk cash reserve journal ada 4 yang tidak cocok ya, 40.780 tadi sudah ada konfirmasinya. Nah, untuk 1203 tadi ada konfirmasi, jadi ini tidak kita perhitungkan lagi nanti ya, bahwa 1204 ini keterangan nomor 4 bukti kas masuk ternyata tidak ada dananya. Jadi ini nanti kita catat di bukan di setoran dalam perjalanan. Kemudian 1204 363770
Ini ya, ini juga ada keterangannya, kesalahan terdapat di bank ya, jadi kita tidak perlu mencatat di setoran dalam perjalanan. Untuk setoran dalam perjalanan adalah bukti kas masuk yang ada di cash receipt journal yang belum tercatat di dalam rekening koran ya. Jadi yang belum tercatat adalah 1205 dan 1207, 6.300.000 dan 200 juta. Saya ulangi ya. Untuk setoran dalam perjalanan bulan Desember adalah bukti kas masuk yang sudah tercatat di cash receipt journal tetapi belum tercatat di dalam rekening koran bank. Jadi ada dua ya, BKM 05, ini BKM 050, kemudian BKM 07. Jadi 6.300.000 ditambah 200 juta sama dengan 206.300.000 ditambahkan ke dalam penerimaan ya. Tadi kan di perusahaan sudah tercatat penerimaan, tapi di bank di rekening korannya belum ada, sehingga ini mempengaruhi saldo penerimaan dari bank 206.300.000 ya. Kemudian saldo perusahaan tidak berpengaruh, pengeluaran juga tidak. Ini caranya sama ya, sehingga ada 206.300.000 rupiah di Desember di kolom bank. Nah, setoran dalam perjalanan sudah. Kemudian berikutnya yang dicatat adalah cek yang beredar. Cek beredar. Ini sama, kita masukkan bulan November dan bulan Desember. Bagaimana untuk cek beredar? Untuk cek beredar ini kita lihat dari kolom cek yang ada di rekening koran dan juga untuk cash payment jurnal ya. Mulai dari yang bulan November terlebih dahulu, kita melihat apakah ada nomor cek yang seharusnya dicatat bulan November tapi masuk ke rekening koran bulan Desember. Nah, itu ini ada ya 11.085 13.500.000, sehingga kita masukkan ke dalam kolom bank. Karena ini pengeluaran cek, maka ini akan mempengaruhi kolom pengeluaran juga. Nah, berarti kan yang seharusnya pengeluaran ini tercatat sebagai pengeluaran November, tetapi di sini dicatat di rekening koran adalah pengeluaran bulan Desember, maka kita kembalikan lagi ke November, sehingga akan mengurangi saldo di bulan November, sehingga di sini minus ya. Jadi pengeluaran cek bulan November ini kan seharusnya sebagai pengeluaran kas bulan November, tetapi di rekening koran justru malah menjadi pengeluaran di bulan Desember, sehingga di bank itu harus dirubah. Catatannya 13.500 ini akan menjadi pengeluaran bulan November, sehingga di bulan November saldo banknya berkurang 13.500. Kemudian pengeluaran di kolom pengeluarannya untuk bank ya, kolom pengeluaran bank juga berkurang. Kenapa berkurang? Karena saldo ini kan dikembalikan ke dalam bulan November, menjadi pengeluaran bulan November, sehingga pengeluaran bank di bulan Desember dikurangi saldonya ya. Jadi yang awalnya totalnya sekian pengeluaran di bulan Desember, karena terdapat cek
yang seharusnya di bulan November ini artinya total pengeluarannya bukan sekian, tapi 1.135 ini dikurangi 13.500.000, sehingga di sini kita catat minus. Kemudian di sini pun caranya sama ya, bank November ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Kemudian untuk bulan Desember ini kita perlu mencocokkan antara cash payment journal yang tidak tercatat di dalam rekening koran, yaitu tadi ada dua ya yang belum tercatat ke dalam rekening koran, yaitu untuk BKK 12.8 dan BKK 12.9. ada dua ya. Untuk BKK 12.8 belum ada di rekening koran, BKK 12.9 juga belum ada di rekening koran, sehingga kita catat 13.855 ditambah 7426.800 dicatat di bulan Desember, kolom pengeluaran di kolom bank, karena di perusahaan sudah tercatat sebagai pengeluaran, tapi di bank belum dicatat sebagai pengeluaran. Maka di sini di kolom pengeluaran bank ditambahkan 21.282.008, yaitu hasil penjumlahan dari BKK 12.8 ditambah BKK 12.9. Catat di kolom pengeluaran bank. Ini kenapa minus? Caranya bank November ditambah penerimaan bank, kemudian dikurangi pengeluaran, sehingga hasilnya minus. Nah, kalau sebelum sudah 3 ya, sebelum rekonsiliasi sudah, setoran dalam perjalanan sudah, cek beredar sudah. Nah, berikutnya kita perlu melihat konfirmasi tadi. Nah, konfirmasi ini yang kita catat dalam rekonsiliasi bank berikutnya, yaitu yang pertama, catatan pertama adalah kesalahan bank. Seharusnya 363.770 tetapi tercatat 336.770 di rekening koran, sehingga kesalahan bank di sini akan mempengaruhi dari penerimaan di banknya ya, karena seharusnya 363 kok dicatat 336, berarti kan kurang, sehingga harus ditambahkan lagi. Maka ini akan mempengaruhi di sini koreksi kesalahan bank, dicatat di kolom penerimaan, yaitu sebesar selisih antara 363.770 dengan 336.770, yaitu 27 juta. Masukkan ke kolom penerimaan di bank. Kenapa? Karena bank itu salah mencatat. Seharusnya penerimanya 363 kok dicatat 336. Jadi untuk untuk menyocokkan perusahaan, karena dia melakukan kesalahan pencatatan, maka bank harus menambah saldo di penerimaan bulan Desember sebesar 27 juta, sehingga di sini isinya 27 juta untuk bulan Desember di kolom bank. Kemudian poin yang kedua adalah pendapatan jasa giro ya, 1968 jasa giro 2749280. Poin yang kedua, pendapatan jasa giro, maka dicatat di sini pendapatan jasa giro ini jelas akan menambah penerimaan dari perusahaan ya, karena di bank kan sudah dicatat, sebagai penerimaan, tetapi di perusahaan belum ada, sehingga kita catat di kolom penerimaan perusahaan sebesar 2749.280. Ini caranya sama. Ini
tambah penerimaan, kurangi. Oke. Poin berikutnya itu yang ketiga, biaya administrasi bank. Ini ya, di rekening koran sudah tercatat sebagai pengeluaran 196.800, tapi di cash payment belum ada, sehingga kita perlu mencatat di sini adalah biaya administrasi bank di kolom pengeluaran perusahaan minus tambah ya 198.800 ya. Kenapa bertambah? Karena pengeluarannya kan bertambah di perusahaan. Tadi kan di bank sudah mencatat sebagai pengeluaran, tetapi di perusahaan kan belum mencatat di cash payment, sehingga di kolom pengeluaran perusahaan itu bertambah 196.800 ya, sehingga di kolom Desembernya saldo perusahaan berkurang. Kemudian poin yang keempat adalah kas kosong ya, cek kosong maksud saya. Maka di sini diberi keterangan cek kosong. Cek kosongnya berapa? Cek kosongnya ada 40 di poin 4 ya. PKM 12.3, dan lihat PKM 12.3, PKM 12.3 sebesar 40.780.000. Jadi di perusahaan sudah mencatat sebagai penerimaan sebesar ini 40.780, tetapi ternyata di bank itu ceknya tidak bisa dicairkan, sehingga perusahaan perlu mencatat bahwa 40.780 ini dikeluarkan dari penerimaan, sehingga ini mempengaruhi penerimaan perusahaan. Penerimaan perusahaan berkurang sebesar 40.780. Ya. Jadi perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran, tetapi sebagai penerimaan, tetapi di rekening koran ternyata ceknya kosong, sehingga perusahaan perlu mengurangi penerimaan tersebut ya, mengurangi penerimaan sebesar 40.780. Jadi sudah masuk semua, baik yang ada selisih maupun yang ada konfirmasi dari bank. Maka kita hitung total ke bawah. Di sini diberi keterangan saldo yang benar, dihitung total dari atas sampai ke bawah. Untuk saldo ini saldo ini harus sama ya antara bank dan perusahaan. Ini bulan November, kemudian penerimaan juga harus sama, pengeluaran juga harus sama, dan Desember harus sama. Jadi kalau ada selisih, ini ada kesalahan catatan ya. Nah, kalau sudah rekonsiliasi banknya, tinggal pencatatan untuk penyesuaiannya. Yang dicatat ke penyesuaian adalah kolom Desember untuk perusahaan saja ya, untuk perusahaan, yaitu pencatatan ini ya, ini yang dicatat sebagai penyesuaian. Sebelum rekonsiliasi ini tidak perlu dicatat ya, karena ini adalah hanya keterangan saja sebelum rekonsiliasi. Yang perlu dicatat ke penyesuaian adalah bulan Desember perusahaan yang ada di
sini ya. Nah, di sini ada tiga keterangan. Yang pertama ada pendapatan jasa giro, kemudian biaya administrasi bank, dan ada cek kosong. Cek kosongnya adalah sebagai penerimaan pelunasan ya. Kita lihat dari cash reserve-nya, cek kosong 40 juta ini. Ini adalah dividen income. Nah, dividen income berarti dividen income-nya yang berkurang ya, kan? Akun receivable. Maka di sini yang perlu kita catat, dividen income berkurang sebesar 47,80. Kemudian bank service charge yang kita bayarkan sebesar 196.800. Terus ada pendapatan jasa giro, interest revenue 27,928, dan cash in-nya adalah selisih dari ini tambah ini, sehingga di penyesuaiannya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pada teman-teman yang akan mengikuti sertifikasi teknisi akuntansi untuk kualifikasi ketiga unit proses dana kas di bank ya. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai dana kas kecil akan saya jelaskan di video yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.